Pukul 5 pagi, Yili membangunkan kami. Ini hari keempat perjalanan. 5 hari lagi, bunga matahari pertama itu akan mekar. Aku mulai terbiasa dengan ritme perjalanan. Jadi, saat Ili membangunkan, aku langsung bangkit. Ali masih harus digoyangkan berkali-kali, baru bangun. Itu pun dengan mata masih terpejam. Bisakah kami tidur sebentar lagi, Ili? Ali bergelung. Bangun, Ali. Mena bahkan sudah bangun 1 jam lalu. Kemana Mena? Aku bertanya pada Ili. Sedang mengurus harimau-harimau kita, memberi mereka makan ikan-ikan segar. Mata Ali membuka. Itu kabar bagus. 2 hari ke depan kita bisa aman dari harimau-harimau itu. Kalian bergegas bersiap-siap. Mena bilang kita segera berangkat. Ili mengingatkan. Fokus. Mena Taranata 2 masuk ruang depan 5 menit kemudian. Kami sudah mengenakan ransel memastikan tidak ada yang tertinggal. Kalian sudah siap? Mena bertanya. Untuk pertama kalinya aku melihat Mena lengkap dengan pakaian berburunya. Dia membawa anak panah dan busur. Pakaiannya jauh dari warna-warni seperti yang kami lihat di kota Ilios. Berpakaian coklat gelap, Mena Taranata 2 terlihat seperti pemburu hebat yang kubayangkan. Kami mengangguk. Tanpa membuang waktu, Mena berjalan lebih dulu keluar. Perkampungan nelayan masih gelap. Kabut putih mengambang. Permukaan danau terlihat lengang. Kami mengeluarkan harimau dari gudang. 4 harimau itu menggerung pelan, senang bertemu tuannya lagi dengan perut kenyang. Aku suka dengan hewan tunggangan kalian, Mena Taranata 2 tersenyum. Memimpin kami melangkah di jembatan-jembatan kayu menuju daratan rumput basah. Aku belum pernah melihat harimau putih. Hewan itu langka sekali. Setiba di luar perkampungan, aku hendak bertanya apakah Mena Taranata 2 akan berjalan kaki. Sebelum sempat bertanya, Mena Taranata 2 memasukkan 2 jarinya ke mulut, membuat siulan panjang dan melengking, seperti memanggil sesuatu. Aku dan Ili saling toleh. 1 menit berlalu, dari balik pepohonan dekat perkampungan nelayan, muncul seekor macan tutul. Ia berlari cepat mendekat. Warna kulitnya sama seperti macan tutul yang ku ketahui, tapi yang satu ini lebih besar, setinggi harimau kami. Ekornya lebih panjang. Kemarilah kawan, Mena Taranata 2 tertawa, melemparkan seekor ikan besar. Macan tutul itu melompat-lompat riang, segera menyambar ikan besar. Mena mengelus-elus leher macan tutul saat hewan itu menghabiskan makanannya. Ini hewan tungganganku, Mena Taranata 2 menjelaskan. Ia tidak memakai pelana apapun. Aku tidak pernah memeliharanya di rumah. Ia tetap hewan liar. Kapanpun aku membutuhkannya, aku tinggal bersiul. Ia akan datang bagai angin puyuh. Hewan paling cepat di seluruh daratan sekitar sini, sama dengan tunggangan kalian. Itu mengesankan sekali. Bahkan Seling sejak semalam cemas, wajahnya lebih semangat. Ikan besar itu habis. Mena Taranata 2 masih mengusap punggung macan tutul beberapa saat. Kemudian melompat naik. Kita pergi ke arah mana? Timur, Selim menjawab pendek. Baik, ikuti aku. Mena berseru. Macan tutulnya mulai berlari. Area yang kami lewati sekarang adalah padang rumput. Sejauh mata memandang, rumput setinggi pinggang seperti ilalang, tapi ujung-ujung daunnya tidak tajam, dengan bunga seperti kapas. Berterbangan di tiup angin, membuat langit-langit dipenuhi kapas putih. Mena Taranata 2 memimpin di depan. Dia hafal daerah ini, tahu harus melewati jalan mana. Hewan tunggangan kami mengikutinya, berlari cepat di antara rumput. 1 jam berlalu, sinar pertama matahari tiba, menyiram lembut. Angin bertiup sepoi-sepoi, menerpa wajah-wajah kami. Terasa segar. Meski tanpa pelana dan macan tutul itu tidak berbulu tebal, Mena Taranata 2 tidak kesulitan menungganginya. Sesekali dia memperlambat gerakan, menunggu kami yang tertinggal di belakang. Saat matahari naik sepenggalah, Mena Taranata 2 menghentikan macan tutulnya.
Kalian belum sarapan, Mena menjelaskan pendek sambil mengeluarkan perbekalan. Ali menatap tidak selera, kentang goreng, gosong, dan potongan ikan bakar masam. Sepertinya itu sisa tadi malam. Jangan-jangan sudah basi, Ali berbisik. Sally balas menyikutnya, bilang seharusnya Ali berterima kasih, sudah disiapkan makanan. Lagi pula perut kami sudah berbunyi. Kami duduk melingkar di antara rumput-rumput tinggi. Kalian dari fraksi mana? Mena Taranata II bertanya, sambil menghabiskan makanan. Fraksi? Apa itu fraksi? Sally bertanya balik. Kalian tidak tahu apa itu fraksi? Ada 9 fraksi politik. Masing-masing mengirimkan satu kontingen untuk festival. Aku tidak pernah melihat fraksi yang mengenakan baju hitam-hitam seperti yang kalian kenakan. Juga tidak ada fraksi yang menggunakan harimau salju sebagai hewan tunggangan. Sejujurnya, berpuluh tahun menjadi pemburu, aku baru melihat hewan seperti ini. Kami tidak datang dari fraksi manapun, Sally menggeleng. Kami baru tiba di kota Ilyas dan langsung disuruh ikut festival. Baru tiba di kota dan langsung diminta ikut kompetisi. Mena Taranata II menggeleng seperti tidak percaya apa yang dia dengar. Sepertinya itu gaya khas Mena. Fala Taratana IV dan konsil mungkin sudah gila. Entah apa yang mereka rencanakan kali ini dengan memasukkan kalian yang bahkan belum lewat 20 tahun sebagai syarat penting ikut kompetisi. Aku tidak tahu harus berkomentar apa, hanya diam. Mena mungkin tidak tahu tentang dunia paralel, bahwa kami datang dari klan bulan. Di depan kami, di antara rumput-rumput yang rebah, harimau-harimau salju sedang bermain dengan macan tutul. Mereka melompat, berguling, berkejaran. Hewan ini akrab satu sama lain. Aku menemukan macan tutul itu saat masih bayi. Induknya diserang hewan buas saat minum di tepi danau. Aku merawatnya. Saat dia sudah bisa lari cepat, aku melepaskannya di hutan liar. Mena Taranata II menjelaskan. Kenapa kamu melepaskannya kembali? Bukankah kamu pemburu? Sally bertanya. Aku bukan pemburu seperti yang kalian pikirkan. Mena Taranata II tertawa. Kalian sepertinya salah paham setelah melihat seluruh kulit hewan, gading, dan tanduk di ruanganku. Aku tidak membunuh seekor hewan pun. Itu aku ambil dari hewan mati di alam liar. Aku tidak suka menjadi nelayan. Ayahku, si tua yang mengantar gratis kalian menyeberang, tahu soal itu. Sejak kecil aku lebih suka menghabiskan waktu di daratan, bukan di danau. Aku mengumpulkan duri-duri hewan liar yang terlepas, bulu-bulu indah, burung yang rontok, juga gading dan tanduk. Aku mencintai hewan-hewan. Aku tidak pernah membunuh mereka, kecuali dalam situasi darurat, terpaksa. Sally menghela napas lega. Kalian lihat ini. Mena Taranata II mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Aku juga menghabiskan waktu di alam liar untuk mencari obat-obatan, terutama penawar racun, ular, reptil, hewan berbisa. Botol ini berisi obat penawar racun terbaik di wilayah timur. Aku membutuhkan bertahun-tahun mencarinya di hutan, menyadap cairannya dari jamur-jamur langka. Kami memperhatikan botol kecil dengan cairan biru di tangan Mena Taranata II, terutama Sally. Dia sempat memegang botol itu. Wajahnya antusias. Sally sekarang bisa mempercayai penuh Mena Taranata II. 15 menit istirahat. Kami sudah menghabiskan jatah sarapan masing-masing. Ada yang bisa menjelaskan padaku petunjuk apa yang akan kita cari? Mena Taranata II bertanya, merapikan perbekalan. Sesuatu yang bercahaya dalam gelap, Sally menjawab cepat. Mena Taranata II bergumam mengulang kalimat itu. Sesuatu yang bercahaya dalam gelap. Apakah itu seperti kunang-kunang atau cahaya lampu? Tidak, itu bukan sesuatu yang lazim. Ia hanya muncul saat-saat tertentu atau sangat berbeda. Petunjuk yang saat kita melihatnya, kita akan tahu segera, itulah petunjuknya. Mena Taranata II terlihat berpikir. Wajahnya sedikit berubah. Apakah itu termasuk jika sesuatu itu sangat berbahaya dan tidak pernah ada orang yang berani mendekatinya? Aku mengangguk.
Mena Taranata II menghembuskan napas panjang. Ekspresi Mena bukan pertanda baik. Aku sepertinya tahu apa yang kalian cari, tapi ini berbahaya sekali. Beberapa hari lalu terbetik kabar dari nelayan danau Teluk Jauh. Mereka berhenti mencari ikan karena ada sesuatu yang terjadi pada danau mereka. Mereka mengkhawatirkan monster danau kembali. Monster? Sally berseru dengan suara tercekat. Iya, monster. Nelayan danau Teluk Jauh selalu menyebutnya monster. Aku tidak tahu persis itu makhluk apa. Ukurannya besar. Aku pernah melihatnya mengaduk danau 8 tahun lalu. Terakhir kali monster itu muncul, belasan perahu hancur lebur. Juga perkampungan. Setiap kali dia kembali, permukaan danau Teluk Jauh akan bercahaya dalam gelap. Berpendar-pendar seperti ada ribuan lampu di dalamnya. Kalian mencari sesuatu yang bercahaya dalam gelap, bukan? Hanya itu sesuatu yang tidak lazim. Sesuatu yang muncul saat-saat tertentu di wilayah timur. Kami semua terdiam. Kita pergi ke sana, Ra. Sally terlihat cemas. Kita tidak punya pilihan, Sel. Aku harus melihatnya agar tahu petunjuk berikut. Tapi itu terdengar sangat berbahaya. Kita bisa melewatinya bersama-sama, Sel. Aku menggenggam tangan Sally. Lagi pula, monster yang mereka bilang itu mungkin saja hanya ikan raksasa, Sally. Ali mencelutuk berkata santai. Atau hanya lobster atau kepiting berukuran besar. Di dunia ini, hewan-hewan daratan terlihat lebih besar, apalagi hewan di dalam air. Itu bukan monster sungguhan. Nah, sepanjang dia bukan burung-burung kecil, aku tidak keberatan melihatnya. Aku menyikut lengan Ali, menyuruhnya berhenti bergurau dalam situasi seperti ini. Kita harus bergegas melihat danau itu, Rah. 2 kontingen lain mungkin sudah melihatnya tadi malam. Ili mengingat. Aku mengangguk, mendongak menatap Mena Taranata II. Apakah kamu bersedia mengantar kami ke tempat berbahaya itu? Mena Taranata II mengangguk. Akan aku lakukan. Aku punya utang lama dengan monster itu.